Sebagai rumah tangga saja kita pasti ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean semua, jangankan bapak-bapak ibu semua, Nabi saja ada masalahnya. Jangan pikir ini ustadz tidak ada masalah. Oh, banyak masalah pak. Selalu digoda janda-janda. Awal-awal curhat, Ustadz, saya penuh masalah Ustadz. Apa maksudnya bu? Iyalah Ustadz, karena kami perlu pendamping friend. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahasanya saja ribuan, pulaunya saja ribuan, lautnya saja luas, sukunya, bangsanya banyak, pasti banyak masalah. Turun sedikit, jangankan sebagai bangsa, sebagai rumah tangga saja kita pasti ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean semua, jangankan bapak-bapak ibu semua, Nabi saja ada masalahnya. Jangan pikir ini ustadz tidak ada masalah. Oh, banyak masalah pak. Selalu digoda janda-janda. Awal-awal curhat, Ustadz, saya penuh masalah Ustadz. Apa maksudnya bu? Iyalah Ustadz, karena kami perlu pendamping friend. Masya Allah. Jangankan Ustadz, di ketua majelis ulama, Bapak pikir tidak ada masalah? Mau kembali hitam rambut? Coba. Mana ada tidak ada masalahnya? Bapak polisi. Banyak masalahnya. Lain yang berbuat, beliau yang dimusuhi. Coba itu polisi. Lain yang nakal di jalan, semua polisi kau musuhi. Kan namanya tidak adil. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Nih. Wah, muka-muka penuh masalah. Ayo, demi Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak ada masalah. Manusia paling mulia namanya Nabi dan Rasul. Apa Nabi dan Rasul tidak ada masalahnya? Nabi Adam saja baru diciptakan sebagai manusia punya masalah, makan buah khuldi gara-gara godaan istrinya. Apa? Ayo. Nabi Ibrahim ada masalahnya, ketemu Raja Namrud, dibakar dalam api yang sangat panas. Coba, semua orang punya masalah pak. Berarti masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Ini yang jadi masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Ibu Waslia tahu juga Pegadaian. Wah. Muka-muka penuh Pegadaian. Ayo, mana ada tidak ada masalah? Itu sebagai pribadi, sebagai bangsa. Pilpres masalah. Selesai pilpres masalah lagi. Coba, cebong kampret belum rujuk. Padahal Prabowo Jokowi sudah satu paket. Apalagi kamu dongo. Sekarang tidak mau bergeser, cebong kampret. Cemen lumen dongo. Coba. Rasanya tahun 2020 kemarin 4 bulan aja kita hidup. Maret, Januari, Februari, Maret, Corona. Ya kan? Selama Corona kita dipaksa pakai masker. Saya senang pakai masker, tidak kelihatan hidungku yang pesek. Kita dipaksa jaga jarak, padahal selama ini budaya kita saling berangkul, budaya kita ngobrol di warung kopi. Dipaksa kita tidak boleh keluar rumah. Kita minta supaya ada vaksin. Ada lagi vaksin, ribut lagi. Wah, ini palsu, ini bahaya, sudah tembak.
Bikin ngeri juga, Pak. Ayo. Tidak ada vaksin kita stres, ada vaksin stres lagi. Mana ada? Ini anak muda. Masalah, Pak, mau jadi tentara padahal cuma bajunya yang tentara. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Pak polisi, siapa paling tinggi polisi sekarang di Indonesia? Siapa namanya? Idam Aziz, Kapolri bintang 4. Apa tidak ada masalahnya? Masalah sudah dekat. Apa? Pensiun. Apa? Pensiun. Sudah pensiun, mau pakai lagi tongkat. Dia bilang lagi ke orang gila. Siapa gubernur sekarang? Di sini. Apa tidak ada masalahnya? Masalah besar, Pak, melaksanakan janji-janji supaya 2 periode. Ayo, sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak, Pak, barangkali punya cita-cita lagi. Jadi wali kota, sudah terpilih 2 periode. 1 periode, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Tidak ada masalah. Semua kita punya masalah. Ini Ustadz yang pakai apa namanya? Serban. Apa tidak ada masalahnya? Saya tidak tahu, Pak. Tidak enak saya sama Ustadz. Masalah, Pak. Semua orang punya masalah. Nah, sekarang ayo belajar dari kisah tadi. Ayo saudara-saudaraku, ada masalah, yuk belajar dari tadi. Apa pertama? Doa. Bahkan Nabi jelaskan, doa bagi umat Islam adalah senjata. Nah, ini jadi tidak usah sebagai bangsa deh. Saya seandainya presiden, seandainya pangkat saya Presiden Jokowi. Begitu ada wabah, maka yang pertama saya umumkan, saudara-saudara sekalian, terutama kalian umat Islam, agama kita mengajarkan ada dosa, ada wabah, ada masalah, taubat nasional. Mereka yang nakal-nakal, koruptor, penjara, makin banyak korupsinya, potong tangannya. Ya. Cek. Semprot dulu. Masalah sudah mau habis. Oke, semua kita punya masalah. Berarti Bapak Ibu sekalian, untuk apa Allah hadirkan masalah? Belajar dari Nabi. Tidak ada susahnya Allah menangkan dalam beberapa perang. Tidak ada susahnya buat Allah memenangkan umat Islam pada saat awal-awal Islam disebarkan oleh Rasulullah. Apa susahnya Allah memenangkan ketika di Taif Nabi dilempari? Tapi buktinya Nabi bekerja, Nabi berperang. Untuk apa? Untuk usahamu menyelesaikan masalah itu menjadi amal buat kalian. Rumah tangga tidak bahagia, Allah ingin lihat bagaimana caramu mengatasi rumah tanggamu. Pekerjaan tidak beres, Allah mau tahu bagaimana caramu sebagai orang Islam menyelesaikan pekerjaanmu supaya jadi amal. Begitu ada masalah, pertama berdoa. Alhamdulillah saya sangat yakin ibu-ibu Al-Wasliyah rajin berdoa. Adik-adik ini milenial rajin berdoa. Tapi sayang 1000 sayang, berdoanya bukan di atas sajadah. Berdoanya bukan ketika sujud terakhir, tapi berdoanya di medsos. Update status. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Update status lagi. Ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ayo, ada masalah berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz. Kenapa Allah tidak selesaikan masalah saya? Berarti Allah ingin Bapak semakin lama berdoa.
Karena kalau Bapak berdoa hari ini langsung dikasih, berhentilah Bapak berdoa. Tapi karena ditunda, akhirnya 1 bulan Bapak berdoa. Bukankah 1 bulan berdoa itu pahala dan kemuliaannya tinggi? Maka Bapak Ibu sekalian, ada masalah dalam hidup ini, doa. Dan hebatnya Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Ada caleg gagal di sini. Lihat, Bu, coba lihat kalau mau caleg tuh, mau bagi-bagi kartu nama itu, pilih saya, sama-sama kita aloslia. Pilih saya. Ada masalahmu, kau telepon saya 24 jam kartu nama. Begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Pret. Ayo. Allah janji, kalau Allah janji, Allah pasti kasih. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Kok saya berdoa Ustaz, saya doa tidak dikabulkan? Selain Allah masih rindu dengan doa-doa kita. Yang kedua, karena etika dan tata cara kita berdoa keliru. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i isa da'an. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba simak kalimatnya baik-baik. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kok aneh? Berdoa apabila dia berdoa, padahal sudah berdoa. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara kita menengadah ke atas langit, mengucapkan amin, menaikkan kedua belah tangannya. Dia pikir doanya berdoa, padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Bagaimana etika dan tata cara dalam berdoa? Baca kitabnya Imam Al-Ghazali, Adabud Doa, adab dalam berdoa. Nah, itu juga masalah. Dan percaya, itu bukti kasih sayang ibu kepada anak. Coba kalau anak menangis begitu, kan dilema buat istri. Wah, mau dengar ceramah, anak nangis, mengganggu orang. Coba, mau juga dengar ceramah. Mana bapak-bapak pernah rasakan seperti itu? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat itu istri kita. Makanya jangan suka kurang ngajar sama istri. Coba kalau kita, langsung dicubit. Kau berhenti lagi. Yuk, tenang ibu, saya bela kau malam ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, berdoa salah satu sebab kita gagal dalam berdoa karena kita tidak tahu apa yang kita minta. Bu-ibu, mau saya ajarkan doa supaya anaknya bisa lebih hebat dari Ustadz Abdul Somad atau Adi Hidayat. Bisa? Mau? Mau? Ayo ikut, ini doanya, gampang sekali. Ayo ikut doanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Belem-belem. Apa kamu barik lana? Memangnya mau makan. Ayo. Ini menunjukkan bahwa ibu asal doa, tidak tahu apa yang ibu baca. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Doa itu curhat, silakan sampaikan keluhan hatimu kepada Allah. Daripada ibu bahasa Arab bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Ternyata doa yang dibaca, doa minta hujan. Ustadz, saya mau suami saya baik sifatnya Ustadz. Apa doanya? Ya itulah baik sifatnya. Ustadz, saya mau punya anak soleh. Apa doanya? Ya itu anak soleh. Gimana caranya? Ya Allah, saya sebagai wanita tidak bisa memberi hidayah kepada suami saya. Engkau yang maha memberi hidayah. Berikan hidayah kepada suami saya Allah.
Saya takut jika suami saya begini terus, maka terjadi perceraian. Bukankah engkau tidak menyenangi perceraian? Maka tolong ya Allah, bantu saya memperbaiki suami saya. Amin ya Allah. Sudah. Ya Allah, anak satu-satunya yang engkau berikan. Inilah harapan saya yang bisa meneruskan risalah Islam. Tapi bagaimana kalau engkau tidak memberi hidayah kepada anak saya? Berikan hidayah kepada anak saya Allah. Saya tua renta tidak punya ilmu mendidiknya. Tapi engkau maha kuasa. Didik dan bimbing anak saya Allah. Jangan kau biarkan anak saya larut dalam maksiat. Amin. Selesai. Padahal dia minta supaya sembuh perutnya. Nggak nyambung. Oi. Hai. Iya bu. Apa masalah ibu? Sebut. Supaya suami setia. Ya itu doanya. Ya Allah, palingkan hati suami saya. Pelihara hatinya ya Allah. Jangan kau palingkan kepada wanita lain. Buat hatinya terpesona seumur hidup kepada aku ya Allah. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat saya dalam 2 jam. Dikabulkan. Oh dia balas suaminya, ya Allah saya sudah capek lihat istri saya. Ya, adik-adik remaja, ayo doa. Tidak ada yang mustahil kalau Allah membantu kalian. Tidak ada yang mustahil. Mustahil kata manusia, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, kecil men, kecil. Jadi pegawai negeri kecil men, kecil. Mau jadi polisi kecil buat Allah. Allah cuma ucapkan kun. Jadi mau jadi polisi tidak usah nyogok 800 juta. Sampai pensiun tidak bisa bayar itu pak. Jadi PNS mau nyogok 500 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kembali modalmu itu 500 juta. Lalu gimana Ustaz? Minta tolong kepada Allah. Demi Allah, saya jadi dosen PNS juga. Tidak ada. Malah negara yang minta. Kok bisa Ustaz? Ya bisa aja kalau kita minta kepada Allah. Padahal waktu itu sempat berkas saya dihilangkan. Tapi kalau Allah yang tolong, kecil jadi PNS. Ada di sini belum dapat jodoh? Ada? Ada janda yang mau dapat jodoh lagi? Coba daftar. Saya atur sama ini bapak-bapak. Sini. Ayo. Ada yang sembuh, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Minta kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit bapak. Cuma yang jadi masalah, kita lebih senang datang sama manusia daripada datang kepada Allah. Mau jadi pegawai, datang kepada tim sukses. Datang kepada kepala dinas. Oh, meskipun kita sepupu, dia makan kita itu pak. Oh, saya ini memang kita sepupu dek. Tapi kan ada bos saya, bosnya lagi tuh dia jual. Padahal dia yang makan sepupunya. Maka lebih baik minta kepada Allah. Sudah minta kepada Allah, tidak dikabulkan Ustadz. Berarti yang ketiga, tadi kan 1, caranya berdoa dia tidak tahu. 2, Allah ingin lama-lama berdoa. Yang ketiga, Allah tahu apa yang kita minta tidak baik. Saya punya pengalaman Pak Kombes. Ya, tamat SMA saya daftar kabri. Mau jadi kabri penerbang. Ndak lulus. Kenapa? Ceper. Ndak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya? Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Ndak lulus. Teman saya lulus. Sekarang saya ketemu terakhir di Polda Sulawesi Barat, 1 bunga di sini. Pakai baret merah karena dia reserse. Saya pakai baret putih karena saya jadi ustadz. Tapi alhamdulillah jangan jadi ustadz, mulai baret hitam sampai baret merah ku cara ikut semua. Itu kawan saya yang lulus ya cuma 1 bunga ketemu sama Kapolda Bintang 2 ya Pak. Saya Kapolda hormat mas. Apa? Jangankan Kapolda, Kapolri. Allah kasih yang terbaik. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk.
Sudah minta kepada Allah, sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah nasar, sudah sedekah, tidak dikasih, berarti yang kita minta tidak baik. Sudah pasang baleho, habis duit 300 juta, jual sawah, tidak jadi anggota DPR. Berarti bukan anggota DPR yang paling baik. Yang paling baik kau tetap di Al-Wasliyah. Nah, kan enak berpikir gini, Pak. Tidak ada tenang, tidak ada susah kalau kita selalu berbawa ke sisi positif. Ya, saya ditinggal suami, berarti suamimu memang bejat, tidak cocok juga ibu, karena ibu orang baik. Ini Allah pisahkan, ini jelek, ini suami. Enak perasaan. Ya, cerai istri, cerai padahal suaminya baik, bagus agamanya, akhlaknya baik, istrinya cerai, berarti tidak cocok itu. Allah kasih kau nanti yang lebih bagus. Nah, jadi ya jelas ada masalah, berdoa kepada Allah. Kedua, hikmah dari kisah, ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan, tapi kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia. Kau tahu Dasat? Itu yang Ustaz beleng-beleng. Dia jadi Ustaz. Saya engkau situ, satu kampung saya, keluarga saya itu. Dia jadi Ustaz. Saya. Kalau bukan saya, jadi sampai itu anak. Oh, itu tidak boleh. Tapi kalau kepada Allah, ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Saya ambil dari kampung anak saudara saya. Saya urus dari kecil. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja. Sekarang sudah mapan ya Allah. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, balaslah kebaikanku itu. Sembuhkan penyakit asam urat yang kuderita. Boleh. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim dari kecil sampai dia bekerja. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya ya Allah, balaslah kebaikanku itu. Buat istriku ikhlas saya kawin lagi. Ini pasti dia catat semua ini. Silakan doa. Berdoa boleh menyebut kebaikan. Sampai jam berapa ini Pak? Hah? Sampai berapa? Ibu bisa sampai 12? Serius? Betul? Saya yang tidak mampu. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang membuat doa cepat terkabul. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya Dasat Latif, banyak sekali pengalaman religius saya yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Sampai sekarang ibu saya sekolah tidak ada, bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi begitu ada sesuatu yang saya mau ambil, saya tanya kepada ibu saya. Padahal saya doktor. Tingkat pendidikan paling tinggi itu doktor. Tidak ada lagi di atasnya. Namanya S3. Kalau masih ada di atasnya esteller. Doktor. Dan 2 doktor saya. Ibu saya tidak ada sekolah. Tapi begitu ada saya mau beli, ada saya mau bikin, saya minta pendapatnya. Mak, magai. Menurut mak, magamoye. Bahasa Bugis. Bagaimana mak? Menurut pendapat mak. Apa jawaban sama saya? Kenapa kau tanya saya? Kau yang tinggi sekolah. Kau pasti lebih tahu dari saya nak. Sudahlah. Kau lakukan apa yang kau menurutmu bagus. Tapi apa yang dalam hatinya? Pasti ibu saya berpikir, oh anak saya ladase. Ternyata masih butuh pendapat saya meskipun sudah tinggi sekolahnya. Dia senang. Dan senang itulah yang aku inginkan. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain. Suatu kali Umar bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepada saya. Gimana supaya Allah tersenyum kepada saya?
Maka dijawabnya, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Pak Haji, mau sukses usaha ini, buat ibu bapak bahagia sebelum sukseskan ini. Adik-adikku sekalian nih kalian yang masih muda. Kalau kalian belum bisa kasih mobil orang tuamu, kalian belum bisa kasih rumah orang tuamu, buat perasaannya senang. Caranya apa? Jangan kau sakit. Saya paling jaga kesehatan saya, Pak. Bukan karena saya takut mati. Ini coba lihat masker saya, 2 lapis saya pakai. Saya kadang-kala mau makan, saya tolak makan. Karena saya takut buka masker makan, berdialog, orang masuk penyakit dari orang lain. Apa saya takut mati? Apa imun saya tidak? Tidak, saya tidak mau orang tua saya berpikir kalau anaknya sakit pasti galau pikirannya. Sakit anak saya. Itu yang saya pikir. Kalau saya sakit, ibuku pasti sengsara dan usianya sudah 84 tahun, pasti tidak bisa stres. Maka saya menjaga agar dia tidak sengsara pikirannya. Caranya apa? Buat saya sehat. Adik-adik sekalian, bukan kalian takut kepada corona, tapi kalau kalian sakit, ibu bapakmu kepikiran. Itu cara berbuat baik sama orang tua. Kalian yang sudah berumah tangga, sampai sekarang masih minta duit sama orang tuamu, rumah aja ndak bisa kau kasih orang tuamu, maka jangan bawa perkara-perkara rumah tanggamu ke telinga orang tuamu. Bertengkar sama istri, ibunya lagi diberitahu. Bertengkar sama anaknya, ibunya lagi diberitahu. Lalu apa fungsimu sebagai anak membahagiakan orang tuamu? Kalau tidak bisa kasih duit orang tuamu, kasih hatinya bahagia. Dan sangat gampang membahagiakan hati orang tua. Jangan berikan pendengarannya. Jangan berikan berita-berita yang dia tidak senang. Kalau itu yang kau lakukan, kecil buat Allah mengabulkan doamu. Kenapa saya usaha Ustadz bangkrut? Kenapa saya Ustadz ini? Karena kamu lebih hargai istrimu daripada ibumu. Ini juga. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Tiba-tiba suaminya katakan, Pak, ini ada bonus, ada 5 juta. Sudahlah, kita perbaiki pagarnya emak di kampung. Apa langsung kata istrinya, apa? Mamamu terus. Kawin kau itu sama mamamu. Dongo. Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama? Hei, jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga bapak-bapak jangan takut sama istri. Ada yang takut sama istri di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Pakai kodaster.